Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukru lillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih mempertemukan kita semuanya di bulan yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh dengan ridha barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga Allah senantiasa curahkan ke Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Bapak rahimakumullah, sebelumnya kami mewakili keluarga besar SDIT Tahfidzul Quran Ihsanul Fikri 2 Kota Magelang mengucapkan marhaban bi hudurikum, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan yang mulia. Mudah-mudahan Allah karuniakan keberkahan kepada kita semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bertemu di bulan Ramadan kali ini 1445 Hijriah. Ini bisa jadi bagian dari doa-doa yang telah kita lakukan, yang telah kita panjatkan kepada Allah SWT pada tahun yang lalu. Kita di akhir Ramadan tahun lalu kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Hari ini kita akan memulai bulan Ramadan. Kita hari ini memulai puasa. Mudah-mudahan sekali lagi Allah kuatkan diri kita untuk memenuhi panggilan, untuk memenuhi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan motivasi kepada diri kami dan kepada Bapak semuanya terkait dengan bulan Ramadan ini. Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang berbeda dengan bulan yang lainnya. Allah menciptakan 12 bulan. Ada 1 bulan yang mulia, bahkan di dalamnya ada turun yang namanya Lailatul Qadar. Ketika kita beribadah di malam hari itu, pahalanya adalah seperti 1000 bulan kita melaksanakan ibadah. Maka momen kali ini untuk mempersiapkan 1 bulan ke depan, tentunya kita harus merancang apa yang perlu kita lakukan. Yang pertama yang harus kita kuatkan dalam diri kita adalah niat kita. Karena niat inilah yang kemudian akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas ke depannya. Kadang ketika kita melakukan sesuatu itu nanti memang tergantung dari niatnya masing-masing. Apalagi kemudian sebuah amal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga dengan niat tersebut. Selain niat karena Allah, tentunya niat bagaimana kita akan membuat azam pada diri kita. 1 bulan ke depan, kita akan melakukan hal-hal yang lebih baik daripada bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Itu bagian daripada azam, bagian dari niat kita untuk lebih baik daripada bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Secara umum, hadis mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung dengan niatnya. Maka termasuk nanti menghadirkan niat di sini sangat penting sekali. Di antaranya niat ini nanti bagaimana kita meniatkan bahwa diri kita akan lebih baik, meniatkan puasa Ramadan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Meniatkan niat kita itu juga membedakan antara puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Ini niat Bapak Ibu. Seorang akan bisa melompat, seseorang akan termotivasi yang tinggi karena niatnya dalam diri kita. Kemudian yang kedua,
adalah target. Di bulan Ramadan ini, supaya kita menjadi semangat, supaya ada hal yang kita harapkan, tentunya ada target yang harus kita capai bersama. Baik itu target secara kualitas maupun kuantitas kita. Paling tidak ada beberapa target kita. Yang pertama, target diampuni dosa-dosa kita semuanya. Kita sadar bahwa kita sebagai manusia biasa banyak kesalahan, banyak dosanya. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena landasan iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan menghapus, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Atau hadis yang lainnya menjadi motivasi kita. Rasulullah SAW menyampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW menyampaikan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratu ma bainahunna idastanabat kabair. Rawahul Muslim. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita semuanya. Salat yang 5 waktu, antara salat subuh dengan salat duhur, duhur dengan salat asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh lagi, maka mukaffirat akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya, di antara salat satu dengan salat yang lainnya. Begitu juga al-jumu'atu ilal jumu'ati, antara Jumat sekarang dengan Jumat berikutnya, Jumat yang lalu dengan Jumat sekarang, itu juga mukaffirat, akan terhapus dosa-dosanya antara keduanya. Begitu juga Nabi mengatakan war ramadhanu ila ramadhana, antara Ramadan yang lalu dengan Ramadan sekarang, Ramadan sekarang dengan Ramadan yang akan datang, mukaffirat, akan menghapus dosa-dosa kesalahan kita semuanya. Tetapi memang syaratnya idastanabat kabair, seandainya orang tersebut akan diampuni oleh Allah manakala dia meninggalkan dosa-dosa yang besar. Hal ini menjadi motivasi kita semuanya, bagaimana nantinya kita merancang bahwa diri kita terbebas dari kesalahan, akan diampuni dosa-dosa kita dari Ramadan yang lalu, Ramadan sekarang dan berikutnya. Tentunya target diampuni dosa ini adalah target yang utama bagi kita semuanya. Bahkan Nabi mengatakan orang yang merugi, orang yang bahkan celaka, itu manakala dia ketemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Ada waktu-waktu yang bisa kita gunakan bagaimana kita minta ampun, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam Al-Qur'an dikatakan waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa, waktu-waktu yang baik untuk kita beristighfar adalah waktu sahar, waktu ketika kita sedang sahur. Allah SWT menyampaikan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahar, waktu-waktu sahur mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini target yang menjadi prioritas kita semuanya. Bagaimana memotivasi diri kita agar diampuni dosa-dosa kesalahan kita semuanya. Kemudian target-target yang lainnya adalah target amaliyah. Seperti target tilawah kita harus meningkat dari tahun sebelumnya atau sebelum Ramadan. Target sholat-sholat kita harus meningkat daripada sebelum Ramadan. Target infak kita, zakat kita, dan amal-amal ibadah yang lainnya harus meningkat daripada amalan-amalan sebelum bulan Ramadan. Ini target yang secara kualitas dan kuantitasnya terus kita jaga dan kita tingkatkan bersama. Kemudian terakhir, jangan lupa di momen Ramadan ini juga kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina,
Mudah-mudahan mereka diberikan kebebasan, mereka diberikan kemerdekaan, sehingga mereka bisa beribadah, mereka bisa beraktivitas kehidupan ini layaknya seperti kita semuanya. Karena kita tahu sampai saat ini penjajah Israel laknatullah sedang menjajah dengan berbagai macam cara. Mereka dibuat kelaparan, bantuan-bantuan diblokade, sehingga kadang kita melihat mereka hanya menunggu ajal, menunggu syahid saja. Tinggal kita di sini bagaimana yang kita berdoa kepada Allah SWT agar mereka dimudahkan urusan mereka, diberikan kemerdekaan, dan tentunya kalau ada kelebihan rezeki, kalau kita ingin menyumbangkan, menginfakkan, maka itu juga akan lebih baik. Ada donasi bisa bekerja sama dengan las tertentu yang bisa nanti bisa mendonasikan sampai ke tempat Palestina. Bapak rahimakumullah, demikian sedikit motivasi diri kami, kepada diri saya dan kepada Bapak Ibu semuanya rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah SWT kuatkan diri kita, badan kita sehat, fisik kita sehat, hati kita sehat, raga kita sehat, dan sehingga mudah-mudahan kita nanti bisa beraktivitas di bulan Ramadan dengan aktivitas yang maksimal, yang sebaik-baiknya, sehingga tadi target ghufira lahu ma taqaddama min dambihi bisa tercapai. Ila hada qali wastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.